Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Rifki. Bagaimana kabarnya Bu Pindi? Alhamdulillah sehat-sehat saja. Oke, Bu Pindi, rencananya kan kita akan melakukan supervisi akademik. Kira-kira bagaimana persiapan Ibu Pindi untuk melakukan supervisi akademik ini? Ya tentu saja menyiapkan RPP-nya ya Pak ya, dan menyiapkan beberapa metode yang akan saya gunakan di dalam kelas. Juga asesmen juga dan LKPD untuk anak-anak. Lalu kira-kira Bu Pindi, materi apa yang akan Ibu sampaikan pada saat pembelajaran ini? Rencananya hari ini saya akan memberikan materi itu tambah adjektif, penggunaan itu tambah adjektif. Itu saja. Lalu tujuan pembelajaran kali ini apa ya Bu Pindi? Yang pertama, tujuan pembelajaran ini bahwa anak-anak bisa memahami penggunaan grammar to, dan juga mereka bisa menulis dan berbicara menggunakan structure to dan adjektif. Rencananya Bu Pindi, metode seperti apa yang akan Ibu gunakan pada saat pembelajaran? Rencananya saya akan menggunakan discovery learning untuk anak-anak agar mereka bisa mengetahui, menggali dari wawasan sehari-hari dengan menggunakan rumus to tambah adjektif ini. Untuk area pengembangannya Bu Pindi, apa yang ingin dicapai saat pembelajaran nanti? Berhubung materinya penggunaan to plus adjektif, berarti structure dan grammatical mereka yang ingin saya gali agar mereka bisa berbicara dengan menggunakan grammatical yang benar dan baik tentu saja, juga dalam bentuk tulisan. Oke. Berarti setelah melakukan pembelajaran tentunya anak-anak itu diharapkan bisa menggunakan penggunaan itu ya. Kemudian Bu Pindi, strategi-strategi yang dipersiapkan apa saja Bu Pindi? Ya, rencananya Pak, saya ingin memberikan diferensiasi ketika di dalam kelas, di konten berarti Pak ya. Yang pertama, sebagian peserta didik akan saya berikan dengan menggunakan slide yang saya buat. Kemudian ada beberapa peserta didik yang akan melihat video dengan materi yang sama dalam bentuk itu. Berarti menerapkan diferensiasi konten. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga pelaksanaan pembelajaran di kelas nanti dapat berjalan dan sukses, dan nanti kita akan berjumpa lagi di pasca observasi. Baik Pak, terima kasih. Siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. How are you today? I'm fine. Oke, hari ini materi kita sudah sampai di to plus adjektif. Kita pernah belajar adjektif ya. Apa itu adjektif? Kata verb, bentuk, kurus, kemudian tinggi, pendek. Kata sifat. Tapi sifat di sini bukan nakal, kemudian sifatnya tidak baik, no. Tapi kata sifat di sini adalah yang menyatakan contoh lapar, haus, kemudian apalagi kira-kira besar, kecil, tinggi, what more? Pendek. Apa pendek bahasa Inggrisnya? Short. Oke. Tujuan pembelajaran dari materi kita hari ini adalah seperti yang aku bilang tadi, kita akan belajar to tambah adjektif. To di sini bahasa Indonesianya terlalu tambah sifat. Bagi siswa yang ingin Ibu jelaskan dengan tulis papan tulis, akan dijelaskan yang ingin
pembelajaran, silahkan diambil handphone-nya. Ini loh handphone-nya, ada Zoom. Ambil aja. Siapa lagi? Ini masih banyak yang mana sini? Iya. Ada yang simpan nomor ibu, tolong ibu kasih linknya. Ada yang simpan nomor ibu kasih linknya. Mana ada yang simpan? Ini bu. Lihat di grup kelasnya. Silakan cek di grup kelasnya. Yang pegang handphone kita buat duduknya terpisah. Nah, pindah sama orang baca ini. Kita mulai deh. Jaga mic potong. Silakan cek bang. Silakan cek bang. Enggak sih, silakan ambil jalan. Sekarang ibu perhatikan dimakan dulu. Tujuan kita belajar to plus adjektif adalah memahami penggunaan kata to dalam konteks berbagai kalimat. Kemudian yang kedua, mampu menggunakan to dengan benar dalam berbicara dan tulis. Jadi nanti ibu minta ada siswa atau perwakilan siswa yang punya sudah dapat link boleh mulai di nih. Penggunaan kata to adalah kata keterangan yang digunakan dalam bahasa Inggris untuk mengungkapkan bahwa sesuatu itu melebihi batas yang diinginkan. Contohnya seperti yang bilang tadi, selalu, itu artinya adalah terlalu. Rumusnya adalah contoh, apa sih kata-kata yang terlalu dengan pakai abil? Ada yang kenal abil? Rumus itu nambah adjektif. Abil, kira-kira abil lebihnya lebih berapa? Lebih? Rumusnya adalah tuh abil tuh mau pakai besar atau tinggi? Tinggi. Too high. Abil is too high. So I can reach him. Jadi saya tidak bisa menjangkaunya. Ada lagi? Apa lagi yang mau kita jadikan contoh? Oke, kenapa? Oke, is too cute. Kalau kamu mau bikin hanya kalimat seperti ini aja, boleh. Di sini subjeknya, di sini to-be-nya, kamu sudah dapat tuh tambah adjektif kata sifat. Cute ini masuk di kata sifat. Gampang ya? Ada yang mau ditanyakan soal to and adjektif? Sudah paham? Paham ya? Berarti itu adalah sesuatu yang berlebihan. Jadi objek terlalu berlebihan gitu. Ya Bang ya? Nih, di sini ibu punya kalimat contohnya. Ya anak-anak, untuk yang positif seperti ibu biasa dikasih, ini untuk yang negatif. Contoh kalimatnya. The cake is too delicious to resist. Cake-nya terlalu enak untuk saya tolak. Atau the billionaire has too much money.
ini learnernya adalah subjeknya, to-nya sudah dapat. Masya ini berlebihan, adjektifnya sama. Kalau untuk kalimat yang negatif, the weather is too hot to go outside. Cuacanya terlalu panas untuk kita pergi keluar. Di sini tuh tambah adjektif. Maya is too old to play Barbie with himself. Maya terlalu tua untuk bermain boneka Barbie. Siapa sih yang bermain Barbie apa? Kalian main Barbie? Nanti kalau masih main gundung. Nah, sudah. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Nah, yang pegang handphone sudah lihat videonya? Cek videonya sama nggak dengan cara ibu ngajarnya? Materinya sama tidak? Oke, yang lainnya? Oh, ibu akan kasih. Boleh yang masih mau nonton? Ada yang mau tanya kan anak-anak? Tidak ada? Kita latihan soal ya? Nanti kalau tidak jelas gambarnya boleh tanya sama ibu. Gambarnya tidak jelas. I'm sorry. Jangan lupa diberi nama. Tugasnya mudah. Tugas kalian mencocokkan, menjodohkan dan bukan beri nama. Jika fotonya gambarnya tidak terlalu kelihatan, kalian bertanya ke sama ibu ya. Sudah ada yang belum dapat? Yang dapat? Nomor 2 creepy. Sudah kan sudah. Ini yang difficult expressive short sama long. Yang ini yang bagian activity 12. Activity 12. Lihat activity 12. Di situ ada gambar untuk membantu kalian mengerjakan latihan soalnya. Di atas ada kata yang, ini adjektifnya apa? Ada yang mudah, difficult, sulit, expensive, mahal, short, pendek, cold, dingin. Kamu bisa jodohkan, match sesuai gambarnya. Yes. Yes, betul sekali. Kita kasih jadi penggulu lah. I give you 10 minutes to answer the question. 10 menit. Jawabannya di taman mana? Di belakang. Ada yang mau ditanyakan soal latihannya? Coba aja ya Bang. Ada 20.000, 25.000. Ya, dia pakai
kayak tuh kalimatnya swim. Nggak mau, don't, nggak mau, berenang. Berarti ayatnya apa kalau mau berenang? Kira-kira? Dia pakai handuk. Gambar panuan putih. Panas dari ngerjainnya. Ya, ada lagi yang bertanya? Enggak, itu. Ya. Yang nomor satu semuanya gambarnya pusing. Lagi ngerjain dikasih soal matematika nggak ngerti. Kira-kira kenapa nggak pusing kalau kita nggak ngerti? Gambar nomor 2, nih bayangkan begini. Saya besar, ini pendek kecil. Sebentar, jangan lupa tambahkan tuh ya. Tambahkannya kan itu bos. Kalau kamu kayak gini. Ingat rumusnya, harus pakai itu. Sedangkan yang di bagian menjodohkan itu hanya adjektifnya saja. Jangan lupa tambahkan itu. Ya, contoh kalimatnya. Pakai bisa? Bisa? Ada itu dari kalimatnya. Itu baru ya. Sekarang gimana? Kan kemarin apa? Materi kan kemarin apa? Materi kan apa? Dan hasilnya apa? Kalau ada tempat ini sudah tidak bisa, ya kan? Saya tidak bisa. Karena ini selalu ini dulu. Pintar semua. Itu gambar orang pakai handuk. Ada kata yang menjauhkan. Yes, betul sekali. Ada yang mau bertanya lagi ya soalnya? Sudah selesai? Mbak, ibu mau nanya. Ini ada paketnya semua? Ibu mau main bisnis nih. Habis. Kalau ibu mau kasih hotspotnya ini nanti bisnis ibu kalah. Hotspot. Karena nanti bisnis ibu buat poinnya. Ya, hari ini baru tahu berapa. Oke, sudah selesai? Silakannya. Oke anak-anak boleh dikumpulkan. Di sini aku akan tanya contoh kalimat dari kalian. Oke, Abah? Ini gambar harga, ada gambar harga 15.000, 10.000, 20.000. Bang, udah ada namanya ya? Ini nanti Bu, ini ada
so cold, so I went to weather. Wait again later. The movie is too Cold. The movie is too cold, so I want to watch again later. The movie is too cold. Movie-nya cool ya ceritanya ya? Oke, boleh. Ada lagi? Oke, Mbak. The book is too heavy. Bukunya terlalu berat. Good job. Next. Siapa lagi, Ines? The weather is too cold. Cuacanya terlalu dingin. Good job. Siapa lagi? Siapa lagi yang mau? Siapa lagi? Iya Mbak. The girl is too beautiful. Ceweknya terlalu cantik. Pintar sekali anak-anak itu. Oke. Materinya mudah atau sulit? Lumayan. Ada yang sulit, ada yang lumayan. Sekarang ibu mau nanya, sulitnya di mana? Yang kira-kira tadi kesulitannya di mana? Yang kita pelajari tadi tentang apa nih? Itu tambah adjektif, kata-kata sifat. Sulitnya di mana, Bang Denis? Karena pakai bahasa Inggris ya? Kalau pakai bahasa Indonesia gampang ya? Berarti kita bisa pakai kamus kali ya? Oke. Kemudian apa lagi sulitnya? Merangkai katanya sulit nggak kira-kira? Ya, karena bahasa Inggris lagi tadi ya? Oke. Berarti lain kali kita pakai kamus. Bantu dengan kamus kali ya? Oke. Kira-kira next pertemuan kita buat materi ini lagi? Di dalam lagi kalian kita berkasihan. Seharusnya kalau kalian tadi bawa handphone, ibu mau main kuisis sama kalian. Ibu sudah siapkan link kuisisnya. Kalau begitu link kuisisnya akan ibu kirim ke grup WA. Nanti dikerjakan untuk PR. Bagaimana? PR kan? Kerjakan saja. Ketika link itu masuk kalian kerjakan. Nanti akan direkam sama ibu di admin kuisisnya. Oke ya? Nanti skemanya ya. Oke anak-anak, that's it for today. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada. Materinya sudah ibu sudah hari ini. Terima kasih untuk attentionnya kalian. Terima kasih untuk tugasnya sudah terselesaikan. See you tomorrow and bye. Assalamualaikum Bu Pindi. Waalaikumsalam Mbak Riki. Alhamdulillah ya, Ibu sudah melakukan pembelajaran di dalam kelas tadi. Saya sudah melihatnya juga. Menurut Ibu bagaimana pembelajaran yang Ibu sudah lakukan tadi? Seharusnya mungkin rencananya tadi kan ingin membuat materi yang menarik ya Pak ya, tapi ternyata antusias siswanya tidak seperti yang saya harapkan. Kenapa bisa antusiasnya tidak seperti yang Ibu harapkan? Ya, saya kan berharap peserta didik bisa lebih bertanya atau banyak menjawab apa yang sudah saya jelaskan. Tapi kenyataannya kan memang dia tidak bisa dipungkiri, bahasa Inggris itu kan bukan bahasa yang sehari-hari mereka gunakan, sehingga itu sedikit kesulitan untuk menggali apa yang ada di mereka. Mereka bisa mengerti ketika saya jelaskan pakai bahasa Indonesia, tapi ketika sudah masuk ke bahasa Inggris sepertinya sangat kesulitan. Kosakatanya masih. Betul sekali, kosakata masih kurang. Semoga kedepannya bisa lebih aktif lagi ya Bu. Kemudian Bu Pindi, dalam pembelajaran Ibu, kekuatan apa yang Ibu miliki untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi? Tadinya kan saya sudah membuat slide, kemudian sudah menyiapkan asesmennya dalam bentuk kuisis ya Pak, aplikasi kuisis. Karena beberapa kali saya gunakan aplikasi tersebut dan anak-anak tuh antusias. Hanya saja tadi itu peserta didik belum sempat karena keterbatasan waktu mengerjakan asesmen yang pertama, sehingga saya PR-kan kuisisnya. Oke, baik. Semoga nanti kedepannya solusi yang Ibu lakukan nanti dapat berjalan dengan lancar.
Menurut Ibu, apakah pada bagian pembukaan sudah terlaksana dengan baik tadi? Tadi ketika ini kan saya sudah menyanyikan kabar anak-anak, dan alhamdulillah mereka bisa menjawab dengan benar dengan menggunakan bahasa Inggris. Bertanya kabar, lalu apakah ada tadi kalau yang saya lihat pada saat observasi Ibu, apakah memang Ibu terlupa atau bagaimana? Apakah ada yang terlupa terkait dengan memulai pembelajaran? Oh iya Pak, biasanya memang saya itu kan kebetulan memang bukan jam pertama. Betul. Jadi saya tidak berdoa. Seharusnya mungkin harus berdoa dulu ya Pak ya. Kecuali kalau jam pertama saya berdoa, dan begitu juga untuk jam terakhir biasanya saya berdoa bersama dengan anak. Mungkin itu yang terlewat ya Pak ya. Mudah-mudahan kedepannya tidak seperti itu dan terjadi budaya positif pada anak-anak sebelum melaksanakan sesuatu. Kemudian Bu Pindi, pembelajaran berdiferensiasi apa yang sudah Ibu terapkan di kelas tadi? Seperti yang saya rencanakan tadi kan, bahwa akan ada peserta didik yang di dalam konten pembelajaran itu mereka akan memperhatikan saya dengan slide. Kemudian ada peserta didik yang boleh menonton video pembelajarannya juga dengan materi yang sama. Berarti ada diferensiasi konten di dalamnya ya? Walaupun tidak banyak ya Pak ya, hanya beberapa peserta didik saja. Jadi semoga kedepannya bisa lebih berkarya. Lalu apakah sudah menerapkan kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran yang disampaikan tadi? Insya Allah sudah. Kompetensi sosial emosional tadi dalamnya apa tadi ya? Iya betul sekali. Kemudian apa prioritas yang ingin Ibu terapkan ke depannya? Sebenarnya Pak, setiap guru akan sama Pak ya prioritasnya, menjadikan peserta didik memahami materi apa yang kita berikan, kemudian bisa diterapkan di kehidupannya kelak ataupun di masa sekarang. Apalagi pelajaran bahasa Inggris ini kan akan terpakai untuk di masa depan. Jadi saya berharap ya peserta didik itu lebih antusias bertanya ketika tidak ya. Kemudian saya juga berharapnya memberikan pembelajaran yang menarik di dalam kelas, dengan beberapa ketika mereka tidak fokus, saya bisa membalikkan fokusnya dengan lebih menarik lagi, dengan ice breaking mungkin, dengan kuis-kuis yang lebih sesuai dengan usia mereka yang sekarang sedang senang bermain handphone, dengan beberapa pelajaran yang berhubungan dengan digitalisasi. Dari prioritas yang Ibu paparkan tadi, ingin siswanya lebih aktif lagi ke depan, kemudian ingin membuat fokus mereka lebih terkembali lagi pada saat mereka kehilangan fokus. Lalu rencana tidak lanjut apa yang akan Ibu lakukan? Ya, rencananya saya ingin mempelajari lagi, menggali lagi aset-aset ice breaking yang ada, sehingga mereka tidak bosan dengan ice breaking yang itu saja. Dengan kemudian sekarang ini kan banyak pembelajaran kuis Kahoot, kuisis, kemudian live worksheet, itu kan bisa dimanfaatkan Pak di jam-jam pembelajaran akhir, itu biasanya berguna sekali. Berarti masuk ke ranah kompetensi sosial emosional ya, ada ice breaking gitu, menumbuhkan kesadaran diri. Baik, Ibu Pindi, terima kasih. Wawancara kita sudah selesai. Semoga pembelajaran yang Ibu lakukan kedepannya lebih baik lagi, membuat siswa lebih nyaman dalam pembelajaran yang Ibu lakukan. Terima kasih Bu Pindi. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih juga untuk supervisinya.